Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat muslim, pasti sahabat muslim sudah tahu kan saya sedang ada di mana dan mau ngapain. Dan tentunya yang pasti sahabat muslim tahu, tuh di belakang saya sudah tertera TVRI. Kita akan melakukan sesuatu nih sahabat muslim di TVRI ini. Yang pertama ada acara Serambi Islami, dan yang kedua kita akan kehadiran tokoh yang akan kita podcast pada kali ini. Dan beliau adalah orang entertainment, pemain sinetron, tapi sekarang sudah banyak banget berdakwah melalui sebagai host. Siapa dia? Dan pasti sahabat muslim pengen tahu. Ikutin terus kegiatan kita pada kali ini, yaitu di channel YouTube Aji Dung. Dan ini persembahan buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat muslim, pada kali ini sambil kita selesai syuting di Serambi Islami TVRI, kita akan berbincang-bincang sahabat muslim dengan tokoh dan sahabat saya yang sangat luar biasa. Mau tahu sahabat muslim? Dan sahabat muslim pasti penasaran banget kan siapa tokoh ini? Ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kenapa gede begini dulu sini? Ciri khas. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Jadi panggil Ustadz ya, kita aminin dah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ngomong-ngomong nih, namanya itu Hafiz asli apa mang nama selebritis? Nama asli Hafiz. Nama asli, memang Hafiz. Nama Muhammad Hafiz. Namanya Muhammad Hafiz ya. Jadi bukan, biasa kan ada orang karena dulu waktu di kampung namanya A, panggilnya pas tenar namanya B. Beda. Ini Pak Hafiz. Muhammad Hafiz. Kalau Salim ini dulu nama peran di sinetron. Namanya Salim. Gitu. Jadi Muhammad Hafiz Salim. Jadi kadang ditulisnya Hafiz Salim. Sebenarnya mendarah daging ya Ustadz ya. Begitu. Ustadz, sejak kapan nih terjun di dunia entertainment? Sebetulnya kalau pertama kali masuk TV itu tahun 1999. 99. Program warna-warni itu dulu ada ngelawak tunggal, zamannya almarhum Pepeng ya, komedian Indonesia. Gitu. 99 itu pas persis baru lulus SMA. Kemudian 2002 baru kemudian kuliah, kemudian baru konsen lagi di tahun 2002. Baru ikut acara komedi-komedi lah seperti itu, termasuk ikut Bang Komeng di program Spontan SCTV dan LCP. Alhamdulillah. Tapi setelah kesini baru mulai merasakan benar-benar nikmatnya perjuangan di entertain itu setelah audisi pelawak TPI API 1. Lettingan Sule dulu. Betul. Lettingan Sule sama Rina Nose. Rina Nose itu yang ketiga atau keempat gitu, gitu ya. Kalau saya kan API 1. Nah, baru dipercaya host dai. Nah, dai TPI itu tahun 2005. Pertama kali. Yang Ustadz Zaki Mirza. Ustadz Dani, Ustadz Kokolim dan lain-lain ya, banyak. Nah, untuk menjadi salah satu atau jadi orang entertainment itu sebuah cita-cita dari dulu atau memang secara kebetulan mengalir gitu aja? Kalau cita-cita emang dari dulu sebetulnya lebih ke usaha sih ya, pengusaha gitu. Walaupun kuliahnya ambil apa? Kuliah dulu di manajemen informatika. Dan kemudian lanjut sekarang lagi ngambil pendidikan agamanya di Institut Darul Quran. Jadi mengalir begitu aja ya. Begitu aja. Terus waktu itu kan ikut AFI tuh. Itu juga niatnya? Iya, karena setelah pengen jadi pengusaha, tapi kan kalau zaman-zaman itu usaha tuh kayaknya harus ada modal gitu kan. Iya. Kalau sekarang bisa dengan cukup barang orang kita dagangin, kita cukup dari online gitu kan. Jadinya dagang sekarang kagak perlu pakai modal. Nanti nggak ada semangat, keinginan. Betul. Waktu itu nggak ada modal. Akhirnya mengambil profesi ikut kontestan AFI waktu itu. Karena punya bakat kali ya, ngelawak juga, ngelucu juga, ya udah kita ikut. Walaupun zaman dulu bisa juga usaha tanpa modal, tapi kayaknya saya berpikir lebih pengen cari duitnya dulu,
ketika usahanya sudah ada uangnya sudah punya, baru kita mulai usaha. Gitu. Nah, waktu lagi meniatkan menerjunkan diri untuk masuk ke entertainment itu, apa itu menjadi sebuah ladang media dakwah saat itu gitu? Ya, apa memang untuk mencari popularitas terlebih dahulu? Kalau dulu berpikirnya mencari popularitas dulu ya ketika itu. Tapi ketika saya nge-host bersama Sahrul Gunawan di acara Dai itu, seperti ada daya tarik magnet yang besar untuk didakwah. Untuk didakwah. Saya berpikir bahwasanya saya menikmati, saya syuting tapi sekaligus ngaji, saya bekerja tapi sekaligus belajar. Jadi nikmat gitu. Nikmatnya selain dapat ilmu, dekat dengan orang-orang hebat. Saat itu kan orang-orang alim, tokoh-tokoh, dokter-dokter, profesor. Betul, itu dia. Akhirnya jadi termotivasi untuk terus mau belajar. Begitu. Jadi intinya ya belajar juga, bekerja juga, cari ilmu juga, cari duit juga. Gitu. Tapi waktu lagi masih sanawiyah atau SMP atau SMA sebetulnya basicnya? Umum. Saya semua umum. Cuma bapak saya alhamdulillah Ustaz. Jadi sebetulnya basicnya Ustaz Hafiz ini memang umum semua ya? Jadi belajarnya itu karena ketemu seperti acara-acara seperti ini. Tapi memang basic agama dari orang tua dulu. Bapak saya memang Ustaz, bapak saya guru ngaji. Jadi pendidikan dasar itu dari orang tua. Bisa ngaji, bisa baca-baca. Ya kitab gundul juga bisa. Sedikit ya gundul ya, Arab gundul ya, kenal lah saya. Arab Begon. Tuh sahabat muslim luar biasa ya. Karena ada cita-cita, ada kemauan, akhirnya Allah kasih bukain jalan. Ya kan? Nah, Ustadz Hafiz, ketika dunia dakwah, dunia lawak, dunia sinetron, itu sebetulnya kalau disuruh memilih, pilih yang mana? Dunia dakwah. Dunia dakwah. Kenapa tuh alasannya? Karena dunia dakwah itu kita kembali lagi, kita benar-benar mendapatkan ilmu akhirat ya. Ketika kita belajar ilmu akhirat, ilmu dunianya ngikut. Seperti yang Allah firmankan, wal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat itu jauh-jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Itu akhirnya memotivasi Ustadz Hafiz itu milih media dakwah yang paling sangat. Ya, makanya saya kerja menjadi seorang presenter dakwah itu. Kalau bicara nominal ya, dari saya pertama kali masuk TV sampai gini hari, kalau bicara duit masih kehitung, masih bisa dicek, mungkin masih bisa dihitung-hitung pakai kalkulator. Bicara duitnya. Iya. Tapi kalau bicara ilmunya? Bicara ilmu, bicara pahala. Bicara kalau pahala kan mudah-mudahan ya. Kita banyak. Gaib gitu kan. Karena kan kata Allah manja bil hasanati falahu asyur amsalihah. Bahwa setiap orang melakukan satu aja kebaikan, itu sudah Allah balas 10 kebaikan. Amin, jadi kalau hari ini kita berbincang-bincang tentang tafsir Quran, berbincang-bincang tentang sosok Rasulullah, itu udah otomatis berarti kita sudah melakukan banyak kebaikan. Satu kebaikan aja sudah Allah balas 10 kebaikan. Itu ilmunya bagaimana dengan kita kenal dengan gurunya, kemudian kita kenal dengan banyak jamaah. Begitu. Itu yang bikin saya jatuh hati dan semakin pengen belajar lagi, makanya baru sekarang ini mengambil jurusan ilmu agama di institut. Karena salah satunya karena pengen ilmu agamanya mateng, terus juga barangkali memang tuntutan ya. Betul. Karena ketika menjadi hostnya host agama, jangan sampai kita sebagai host bling-bling banget gitu ya. Kalau kata orang itu on gitu, kagak nyambung apa yang dibahas gitu. Iya, makanya. Tapi kadang-kadang yang dihadapi kan bukan narasumber-narasumber yang biasa, profesor, doktor, memang kajiannya udah sangat mendalam. Kalau hostnya cuma mendengar, itu dia, makanya karena mungkin ya bersyukurnya kita punya jam terbang, punya pengalaman ya. Jadi 15 tahun ngedampingin para guru, para kiai. Jadi ketika mendapatkan sebuah tema, nah tema ini sebetulnya seperti mengulang saja. Beberapa tahun yang lalu kita udah pernah dapat tema ini. Beberapa tahun yang lalu kita pernah dapat tema ini. Jadi kita senang gitu. Jadi seperti ada punya database yang kita tinggal kulik lagi, dan kemudian kita bisa pertanyakan. Berapa tahun? Dari tahun berapa sih? 2005. 2005. Kalau berkali 2002 baru mulai serius. 2002 sampai 2020 baru mulai ya. Sudah anaknya 2005. 2005. Nah, biasanya itu kan nama orang perjalanan dakwah ya, terutama ya, itu kan banyak liku-liku, kendala. Biasa apa yang dirasakan tuh? Ya, kalau lika-liku sebetulnya godaannya banyak. Semua profesi. Semua profesi pasti godaannya banyak. Mobil khusus biasanya godaan paling dekat dengan kita adalah wanita-wanita cantik. Perempuan. Itu. Tapi ya kita manusiawi terkadang suka muncul
kerasa kepengen dekat dan lain-lain. Tapi sebetulnya itu menjadi filter ketika kita bergaul dengan para guru, para ustadz, jadi filter buat kita. Oh ya, kita harus jaga, kita harus seperti ini. Dan ini yang menjadi kontrol yang alhamdulillah jadi sebuah tameng dalam kehidupan itu yang kita rasakan nikmat. Karena bergaul dengan orang-orang yang memang agamanya sangat mumpuni. Betul. Nah, untuk pembagi waktu nih antara istri, anak itu dengan waktu berdakwah seperti apa? Selesai syuting, selesai ada urusan, selesai apa langsung pulang. Langsung segera pulang. Jarang sekali, boleh dibilang bukan nggak pernah main sama teman-teman. Kita main juga menghibur diri juga bukan enggak. Tapi saya selalu manfaatkan ketika nggak ada kerjaan, manfaatkan dengan keluarga. Ketika pulang dari kerjaan, kita manfaatkan dengan keluarga. Begitu aja. Tuh sahabat muslim, luar biasa ya Ustadz yang satu kita ini, keluarga tetap nomor satu walaupun kesibukannya luar biasa di luar rumah ya kan. Nah Ustadz, apa nih pesannya buat anak-anak atau teman-teman milenial di zaman sekarang ini? Konsep dakwah saya sebetulnya adalah the power of niat. Banyak orang-orang sukses yang berawal dari niat. Niatnya baik, niat menghasilkan baik, yang betul. baik. Jadi niat ini ada 4 huruf dan masing-masing huruf punya arti dan punya spirit dalam hidup. Yang pertama N adalah nawaitunya. Jadi niatnya benerin, niatnya mantepin, niatnya wujudin. Bukan N Nur Anwar, bukan. Iya, bisa. Jadi N-nya nawaitu ya. Kedua tuh I. Kedua tuh I. Nah, I ini banyak. Ibadah, kemudian ilmu, kemudian ikhtiar, kemudian istiqomah, kemudian ikhlas. Yes. Ikhlasnya ini sahabat muslim yang berat banget. Sebelum diterusin ya Ustadz, tahu nggak apa sih ikhlas itu? Ya, ikhlas itu sederhananya ketika kita memberikan apapun itu sudah lepaskan saja. Terkadang kan Ustaz ada orang begini, lo kan gara-gara gua tuh gua doain jadi sekarang jadi begitu tuh. Nah itu udah berarti tanda bagian dari kurang ikhlas. Berarti tidak pamrih ya. Tidak pamrih. Ya udah pokoknya pasrahkan saja walaupun itu berat. Ya saya juga bukan berarti saya sudah masuk kategori orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas sepenuhnya. Tapi semua kan berproses, semua juga berupaya. Sama aja seperti sholat. Betul. Kita sholat juga, kita khusyuk gitu. Tapi kan kadang mikir kemana-mana. Ya, tapi memang ibadah itu wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Syarat utama ibadah kita diterima itu adalah karena keikhlasan. Saya ingat satu pesan guru saya dulu. Ikhlas itu sederhana banget. Seperti Anda BAB. Ketika hari ini kita makan duren, makan sate, makan yang enak, pernahkah kita sayang membuangnya? Dan ketika sudah kebuang, pernahkah kita mencari lagi? Artinya ketika kita sudah melakukan kebaikan, maka nggak usah kita tengok lagi kebaikan yang ada. Betul. Lanjut. A-nya akhlak. Seperti tema hari ini ya. Walaupun akhlak lebih utama daripada ilmu, tapi karena berhubung I-nya lebih duluan ketimbang A, jadi A-nya belakang. Padahal akhlak adalah lebih utama daripada ilmu. Yang keempat adalah T, taubat dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal bukan berarti di akhir, tapi tawakal setiap perjalanan kita dari awal harus sudah juga berserah kepada Allah. Nah, tawakal itulah mudah-mudahan kita diberikan selalu kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tuh sahabat muslim luar biasa banget, niat dicatat ya, niat. Mantep banget Ustaz itu ya. Terima kasih banyak Ustaz. Nah, terus Ustaz nih ya. Sekarang kan lagi rame banget nih, hampir banyak kan ustadz ataupun bukan ustadz menjadikan media dakwah itu menjadi media sosial. Ustadznya seperti apa? Ya kalau saya sih mengalir saja karena saya juga sempat buat YouTube seperti itu, tapi saat ini belum fokus dan subscribe juga belum banyak, tapi tetap berbuat, tetap apapun itu karena saya tidak terlalu menjadikan itu menjadi sarana dakwah yang inti, tapi apapun itu saya lakukan. Kebaikan apapun itu insya Allah saya perbuat gitu. Nah sesekali memang saya taruh YouTube, sesekali tidak, karena buat saya yang penting sekecil apapun kebaikan lakukan, karena kita nggak tahu dari kebaikan mana Allah mengizinkan kita dapetin surganya. Nah itu dia. Tapi kan kalau Ustadz Hafiz ini kan
tidak mesti harus di YouTube sendiri. Iya. Dengan Ustadz ada di TVRI, Betul. dengan Ustadz ada di Alhamdulillah. sisi-sisi lain, itu juga sudah bagian daripada dakwah melalui media. Amin ya Allah Ya ya kan, Rabbal supaya Alamin. yang nonton juga banyak, yang melihat juga banyak, yang mendapatkan hidayah juga tentu Amin banyak. ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ya, Ustadz, siap. terima Sama-sama. kasih banget atas Ustadz kebersamaannya. Jangan lupa buat sahabat muslim terus simak channel dakwah Ajino. Subscribe ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama berzakat di Wafis Al-Amin Center. Berzakat di Wafis Al-Amin